Bulan terbit pertanda hilal, kue kelapa dicampur gemal. Cari rezeki secara halal, jangan lupa untuk beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah aku masih bisa untuk share aktivitas aku hari ini dan semoga bisa selalu konsisten. Kali ini aku awali aktivitas aku di pagi hari ya teman-teman, dan itu aku lagi beresin kamar dan kebetulan tadi itu tuh aku dapat gitu ya antingnya kakak sebelah ya teman-teman. Kenapa aku tahu antingnya kakak? Karena memang antingnya anak-anak itu sebenarnya modelnya itu rada beda gitu ya. Nah anak-anak itu teman-teman sebelumnya itu kan aku pakaiin anting emas gitu ya teman-teman, emas 24 gitu ya, dan itu pernah hilang sebelah. Dan Masya Allah itu bener-bener bikin aku tuh nyesek banget teman-teman, karena otomatis kan uangnya itu lumayan banget gitu ya. Jadinya sekarang ini kalau misalnya anting anak-anak itu aku pakaiin anting yang perak dulu teman-teman, atau emas putih gitu ya, karena memang memikirkan anak-anak itu masih belum terlalu bisa sih ngejaga barang-barangnya gitu ya, dan suka hilang di mana-mana. Nanti kalau misalnya udah agak besaran sedikit baru aku ganti antingnya itu pakai emas lagi gitu ya, semogalah murah rezeki gitu. Dan kalau misalnya anting perak itu kan dia juga nggak yang terlalu mahal ya teman-teman, harganya tuh lumayan terjangkau banget, murah gitu ya, cuma 30 ribuan apa berapa gitu ya 1 gramnya gitu, jadi ya lebih murah, agak murah lah gitu. Nah di sini aku tuh awali kegiatan aku ini beres-beresin kamar dulu, karena memang nanti tuh aku mau bersih-bersih ya teman-teman di area kubur mama mertua, ayah mertua gitu ya, terus juga nenek juga ya teman-teman, neneknya pak suami pastinya. Nah ini kamar udah bersih dan rapi. Lanjut di sini aku tuh bersih-bersih dulu di dapur. Pokoknya sebelum aku itu keluar ya teman-teman, pergi buat keluar gitu ya untuk bersih-bersih area kubur, aku tuh bersih-bersih rumah dulu ya, biar nanti setelah pulang dari sana tuh rumah nggak terlalu berantakan. Karena kan kalau udah pulang dari luar kayak gitu badan itu kan capek ya teman-teman, terus juga kadang itu pegel dan juga udah kotor gitunya kitanya gitu kan. Jadi ya udah di sini aku beresin dulu lah ya untuk rumah aku gitu ya teman-teman sebelum aku tuh pergi. Kalau misalnya mau nyambut bulan Ramadan ya memang seperti ini ya teman-teman, keriuhan dan keribetan kita gitu ya. Banyak kegiatan-kegiatan gitu ya teman-teman, dari acara punggahan, terus juga mau bersih-bersih makam gitu, segala macam lah gitu ya teman-teman. Belum lagi bersih-bersih rumah sendiri gitu. Tapi aku kalau rumah aku sih teman-teman nggak perlu yang terlalu gimana-gimana sih ngebersihinnya, karena kan rumahku juga setiap hari aku bersihin gitu ya. Dan insya Allah juga nggak yang terlalu kotor-kotor banget gitu. Nah kalau misalnya nanti itu rumahku itu kotor banget gitu ya, mungkin pas di bulan Ramadan itu kan ada masa-masa kita lagi haid gitu ya teman-teman, itu pasti kebagian. Kalau aku sih selalu kebagian ya. Jadi nanti pas di saat lagi haid itu kan lagi nggak sholat gitu ya. Nah di situ nanti deep clean gitu teman-teman, deep clean dapur, deep clean rumah kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya pas puasa memang rawan ya teman-teman, kalau bersih-bersih rawan haus gitu kan. Jadi ya kita cari aman aja lah gitu. Kadang aku suka gitu ya teman-teman, kalau misalnya pas lagi puasa aku tuh lemes dan gak bisa bersih-bersih, ya pas di saat aku lagi gak puasa barulah aku bersih-bersih. Misalnya kayak lagi datang halangan kayak gitu ya, lagi datang bulan gitu. Nah disitulah kesempatan aku tuh buat bersih-bersih gitu ya teman-teman, karena kan gak puasa. Oke, setelah dapur udah bersih dan rapi, lanjut di sini tuh aku mau ngebilasin pakaian. Ini tuh tadi udah beres aku cuci ya teman-teman. Aku tuh ya teman-teman kadang itu nyuci tuh udah dari subuh loh teman-teman, aku tuh nyuci gitu ya. Karena bangun tidur itu tuh aku ngedahuluin dulu buat ngerendam pakaian, bukan ngerendam sih, buat muter pakaian gitu. Jadi pakaian itu terkadang udah beres lama teman-teman, udah selesai diputar itu lama. Cuman kadang aku tunda-tunda buat ngebilasnya gitu. Karena kalau terlalu pagi juga itu kan belum bisa dijemur gitu ya. Jadi ya kadang aku biarin dulu udah agak siangan baru deh aku bilas pakaiannya. Ada yang samaan gak sih teman-teman, atau kalian tuh tim gercep pagi-pagi tuh udah beres semua kerjaan? Boleh tulis di kolom komen ya. Kalau aku sih ya tergantung aja sih ya teman-teman, gak yang terlalu maksain banget semua kerjaan itu harus beres pagi. Oke lanjut, di sini tuh aku mau bersihin ikan nih teman-teman. Jadi ini tuh ceritanya pak suami tuh pergi pasang jaring gitu loh teman-teman di sungai, dan dapat ikan itu cuma ekor karena memang air lagi surut gitu ya. Ya semoga lah air itu agak naik teman-teman, biar ikannya juga dapatnya lumayan gitu ya.
Nah ini tuh ikannya cuma dapat 3 ekor, cuman nggak apa-apa karena kemarin juga Pak suami itu pergi dan juga ada dapat sedikit ikan apa 5 ekor gitu ya. Nah lumayan lah teman-teman ya, digabungin sama ini tuh juga lumayan banyak dan juga ikannya itu ya lumayan gede-gede lah ya, segede-gede ini juga sih ikan yang kemarin dapat sama Pak suami. Jadi nanti tuh kalau misalnya dimasak itu dapatnya lumayan banyak gitu. Nah teman-teman, aku tuh sebenarnya stok video itu lumayan ya teman-teman, lumayan ada gitu, tapi aku tuh kayak pengennya itu di bulan Ramadan itu tuh bener-bener update gitu ya videonya. Jadi kalau misalnya nanti stok video-video yang lama itu aku tayangin, kalau misalnya nanti kepepet gitu misalnya kan, terus nggak ada video ya aku tayangin. Kalau nggak mungkin habis lebaran aja kali ya teman-teman beberapa video aku yang belum tayang, karena memang aku tuh kepengennya gitu ya di bulan Ramadan itu tuh aku upload video yang bener-bener update gitu, misalnya puasa pertama gitu, kegiatan sahur sampai setelah sahur gitu kan, terus juga sebelum masak menu buka puasa sampai berbuka, kayak gitu-gitulah ya pengennya sih teman-teman ya, kan itu masih dalam rencana dan juga wacana ya, dan aku juga belum tahu sih teman-teman kapan bisa direalisasikan gitu. Oke deh teman-teman, sambil aku lagi bersih-bersih ikan di sini tuh aku mau sapa dulu ya. Ada beberapa yang pengen katanya minta disapa. Sebenarnya aku tuh pengen banget buat sapa-sapa lagi, cuman aku tuh belum sempet teman-teman buka-buka komen gitu ya, karena memang aku tuh lagi riweh. Jadi aku sapa dulu yang memang aku tuh baca gitu ya teman-teman komentarnya. Insya Allah deh nanti aku buka, ada baca sapa-sapa lagi di bulan Ramadan. Tapi aku bukanya nggak di video ya teman-teman, tapi di tab komunitas ya. Insya Allah deh nanti ya, semoga bisa. Pokoknya aku tunggu dulu waktu aku tuh udah longgar ya teman-teman, karena kalau untuk sapa-sapa otomatis itu aku harus catat-catat teman-teman nama-nama yang harus aku sapa gitu ya. Nah sekarang aku mau sapa-sapa dulu, ada 3 orang. Yang pertama aku tuh mau sapa dulu untuk Mama Yasmin. Hai Mama Yasmin atau Mam Inggit. Nah Mam Inggit ini tuh bener-bener apa ya, kayak sahabat aku banget sih teman-teman ya, walaupun dia jarang komen di video aku, tapi katanya dia selalu nonton. Dan juga beberapa waktu yang lalu dia itu juga ada ngirimin aku kopi ya. Kalau misalnya kalian yang ngikutin video aku yang dari lalu-lalu itu ada aku punya stok kopi banyak banget ya teman-teman, minuman juga kayak energen gitu. Nah itu tuh Mam Inggit atau Mama Yasmin yang kirimin. Terus aku mau sapa juga ada Kak Ayu dari Jawa Tengah gitu ya teman-teman, itu juga minta disapa. Terus ada juga Mami Noel. Pokoknya terima kasih aja ya dulu ya untuk teman-teman semua yang udah support aku, yang udah dukung aku, yang udah selalu nyempetin komen di video aku. Dan mohon maaf banget belum sempet buat sapa-sapa ya teman-teman, karena beneran deh teman-teman aku tuh lagi riweh banget ya. Sedangkan komen aja tuh masih banyak yang belum aku bacain dan juga aku balas-balas, karena badan itu bener-bener capek ya. Belum lagi kemarin itu kan habis acara rewang gitu ya, habis acara baca yasinan itu, belum lagi beres-beres gitu ya teman-teman. Terus juga agak sibuk sih teman-teman ya, maklum aja lah ya teman-teman, emak-emak gitu ya. Belum lagi sibuk kegiatan yang di luar kayak gini, belum lagi juga ngurusin anak sama suami di rumah. Jadi badan juga itu udah berasa kayak capek. Ini aja aku ngerasa suaraku itu udah mulai aneh teman-teman, karena memang kayaknya mau pilek gitu ya sama batuk. Tapi ya semoga lah nggak jadi ya, karena memang aku itu kan kerjanya ngejual suara ya, Cailah. Karena kan aku yang aku jual itu di video aku kan suara ya teman-teman. Sebenarnya kalau video mah kayak apa ya, kayak udah biasa aja gitu ya. Tapi yang kayak mungkin lebih berbeda itu ya video gitu ya. Jadi aku tuh berharap banget, maksudnya kalau yang lebih luar biasa itu ya suara gitu ya, kalau video biasa gitu. Jadi aku tuh berharap banget nggak jadilah ya ini aku batuknya. Pokoknya semoga aja lah sehat-sehat terus akunya gitu ya, biar bisa selalu konsisten upload video. Intinya di sini aku meminta maaf sekali lagi untuk kalian yang belum sempat aku sapa-sapa ya. Insya Allah deh teman-teman, kalian itu pantengin aja terus ya teman-teman untuk video aku. Insya Allah deh nanti kalau misalnya aku tuh udah agak renggang gitu kegiatannya, udah agak santai, terus juga udah gak terlalu kecapean, aku bakalan buka gitu ya di tab komunitas bersapa-sapa. Jadi nanti kalian yang siapa aja yang mau disapa bakalan aku sapa gitu ya. Pokoknya nanti deh ya teman-teman, semoga aku cepat gitu ya teman-teman untuk pulih keadaannya, karena ini aku lagi dilanda rasa capek ya beberapa hari ini. Badan tuh rasanya kurang enak gitu loh teman-teman. Oke deh, balik dulu ke videonya ya teman-teman. Saking keenakan ngoceh udah nyampe di mana aja ya videonya. Nah tadi habis aku jemur-jemur pakaian teman-teman, itu aku lanjut buat pergi bersih-bersih makam ya, seperti yang aku bilang.
Nah, posisi makam ini tuh ada di samping rumah kakak ipar aku. Jadi memang posisi makamnya itu nggak jauh teman-teman, itu tuh ada di samping rumah kakak ipar aku gitu ya. Jadi lumayan deket dari rumah. Nah, di sini juga yang bersih-bersih itu bukan cuman aku sendiri ya, tapi pas saat ini tuh aku bersih-bersih dan bersih-bersihin rumput ini. Maksudnya yang bersihin rumput ini aku, ya Allah belibet amat. Dan yang nyapu-nyapu itu kakak ipar aku gitu teman-teman. Nah, kakak ipar aku yang nyapu itu kan di sana ada api ya di belakang aku sana. Nah, itu kakak ipar aku yang nyalain karena dia itu bagian yang nyapu-nyapu. Jadi dia itu nyapu dari bagian depan teman-teman sampai ke belakang-belakang sini gitu ya. Dan aku yang ambil tugas buat bersih-bersih ya teman-teman area rumputnya. Dan di sini aku bersih-bersihnya itu ditemenin sama si Twin ya teman-teman, karena kan nggak mungkin si Twin aku tinggal, jadi aku ajak-ajak ke sini ya. Dan mohon maaf juga ya teman-teman nanti kalau misalnya ada beberapa perilaku Twin yang mungkin tidak sewajarnya gitu ya, kayak manjat-manjat di makam gitu ya teman-teman, karena susah banget dibilangin teman-teman anak-anak ini tuh ya. Jadi aku tuh bener-bener harus ekstra jagain. Nah, itu kalian bisa lihat saat di sendiri ya teman-teman, di sana adek itu pecicilan. Kalau misalnya pas aku lagi nggak lihat ya teman-teman, dia itu bisa manjat kemana-mana, masya Allah gitu ya. Aku tuh takut jatuh teman-teman, tapi ya gitu deh, semoga lah anak-anak itu nggak jatuh gitu teman-teman, karena beneran di sini aku tuh lagi riweuh dan juga bener-bener pengen itu cepat selesai biar lebih lega gitu ya, dan juga biar bisa istirahat. Karena kalau bersih-bersih rumput kayak gini tuh memang kalau capeknya tuh nggak terlalu yang banget sih teman-teman ya. Capek sih capek, cuman nggak terlalu yang capek banget. Tapi ya punggung, masya Allah jangan ditanya, pegel banget ya teman-teman. Karena kan aku sering bilang ya sama teman-teman semuanya, kalau aku itu tuh sering banget ngalamin sakit punggung. Nah, itu tuh kalau udah yang kayak gini, masya Allah berasa banget teman-teman. Dan itu jangan salfok sama kucing yang di sana ya teman-teman. Dia tuh dari tadi heboh gitu ya teman-teman, kayak ngejar-ngejarin ini ya alat yang aku pakai buat ngebersihin rumput ini. Kalau di sini sih bilangnya tuh tajak ya teman-teman. Nah, itu disangka mungkin aku tuh ngajakin dia main gitu, alhasil ya tajaknya tuh dikejar-kejar sama kucingnya. Nah, di sini setelah separuh perjalanan lah gitu ya teman-teman ngebersihin rumput, kakak ipar aku satu lagi datang. Ini tuh adalah kakak ipar kakak dari Pak suami ya teman-teman. Jadi kalau yang bersih-bersih yang di awal tadi itu adalah kakak ipar aku, istri dari abangnya Pak suami gitu teman-teman. Nah, kalau ini tuh memang kakak kandungnya Pak suami gitu ya, dan rumahnya tuh sebenarnya lumayan jauh teman-teman. Jadi dia tuh nyempetin datang gitu ya buat bantu bersih-bersih kubur gitu. Dan ini dia kakak ipar aku yang sering aku ajakin masak bareng gitu ya. Terus juga aku sering banget main ke rumahnya. Nah, ini dia ya teman-teman kakak ipar aku tuh. Dia lagi nyapu-nyapu gitu. Dan di sini lanjut buat bersih-bersih rumput yang ada di dalam makam, karena memang rumputnya ini tuh udah lumayan banyak juga. Makam yang ini tuh adalah makam bapak mertuaku ya teman-teman. Jadi ayahnya Pak suami gitu ya. Nah, ini makamnya karena memang ayahnya Pak suami sama mamanya Pak suami itu memang udah nggak ada gitu ya. Nah, kalau ayahnya Pak suami meninggalnya itu udah lama, bahkan sebelum aku kenal Pak suami. Tapi kalau mama mertua itu meninggalnya pas aku awal nikah ya teman-teman, sekitar 2 atau 3 bulanan aku nikah. Mama mertua itu meninggal karena kecelakaan gitu. Pokoknya Al-Fatihah untuk mama mertua, ayah mertua, dan untuk semua almarhum dan almarhumah keluarga kami. Nah, di sini tuh aku juga nyambi buat ngeliat-ngeliat cabai-cabainya kakak ipar aku. Di sini juga cabainya tuh banyak yang kena hama, sama seperti cabai aku ya teman-teman. Karena memang cabai tuh lagi banyak banget yang kena hama gitu ya. Cabai kakak iparku juga pada habis kena hama teman-teman. Aduh, sayang banget gitu ya. Cuman ya mau gimana gitu loh teman-teman, karena memang udah musimnya kali ya banyak hamanya. Setiap tahun ya teman-teman, kalau misalnya mau ziarah, mau bulan Ramadan, memang area ini tuh selalu dibersihin ya. Kalau misalnya dibilang sering-sering, ya namanya juga makam ya, nggak bisa selalu sempet kita bersih-bersihin gitu ya. Jadi yang wajib itu ya sekali setahun kayak gini ya teman-teman, karena memang mau ziarah gitu. Jadi kalau di sini tuh ziarahnya itu di hari kita itu mau ini loh teman-teman, 1 hari sebelum puasa gitu loh teman-teman. Kalau di sini, kalau di kampung aku sih ya teman-teman, daerah Sumbar sana ya, itu tuh nggak setiap hari teman-teman. Maksudnya nggak setiap hari, nggak harus 1 hari menjelang Ramadan. Itu tuh jauh-jauh hari, misalnya kayak beberapa hari lagi sebelum Ramadan itu juga udah pada banyak yang ziarah. Nah, kalau di sini kebanyakan itu 1 hari menjelang Ramadan gitu. Jadi sebelum kita itu kemana-mana gitu ya, nah itu tuh wajib ziarah dulu. Dan itu si anak-anak tuh pinter banget teman-teman, dia tuh nyepuk nyamuk ya. Itu si kakak dia tuh pinter banget nepuk nyamuk, nyamuknya itu mati karena memang ini tuh banyak banget nyamuk. Oke, tadi udah beres bersih-bersih kubur, aku tuh balik ke rumah dan itu cuci kaki, cuci tangan doang. Terus di sini aku tuh lanjut mau masak
kolak dulu ya teman-teman. Setelah masak kolak ini nanti aku tuh baru mandi gitu ya, karena memang aku tuh udah lapar teman-teman gitu ya, dan pengen banget makan kolak gitu ya. Jadi ini tuh aku ada stok ubi gitu, ubi jalar. Jadi aku mau bikin kolak dulu ya, dan caranya sih mudah ya teman-teman. Tadi tuh ubi jalarnya itu aku potong-potongin, terus aku rebus sampai airnya itu udah nyusut dan juga ubinya itu udah empuk. Terus aku masukin santan, aku kasih gula putih sedikit, terus aku kasih sedikit garam juga, dan pastinya dikasih gula merah, dan ini aku kasih vanili biar harum, dan juga di sini aku kasih daun pandan biar aromanya juga lebih tajam ya teman-teman. Kalau bikin kolak kayak gini aku yakin kalian juga bisa lah ya teman-teman, gak harus lah aku jelasin banget. Jadi di sini tuh pokoknya sebelum aku mandi aku mau bikin kolak dulu. Jadi ceritanya nanti pas habis mandi kolaknya udah dingin dan bisa langsung disantap kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh harus gercep sih ya, karena memang badan tuh udah capek. Jadi nanti tuh setelah makan kolak aku tuh mau istirahat, nggak ngonten dulu, mau istirahat aja dulu ya, karena memang aku tuh sekarang ini nggak yang rutin banget sehari itu harus banyak bikin konten tergantung keadaan badan gitu ya. Itulah untungnya teman-teman ada stok video. Jadi di saat aku lagi nggak ngonten gitu ya, masih ada stok video gitu sedikit yang bisa aku upload gitu ya teman-teman, buat buat aku tuh nguploadnya itu jadi nggak keburu-buru gitu teman-teman. Jadi harus ngonten dulu, harus edit dulu enggak gitu ya. Jadi bisa lah agak santai. Oke, singkat cerita ini kolaknya udah mateng ya teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini tuh bisa menghibur, memotivasi, dan juga membuat kalian lebih bersemangat ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.